Ya, nanti kau jawab pertanyaanku Iya, ya. ayo sebutkan. Sorry ya teman-teman, karena saya tadi Oten. bentar ya. Parah ini Oten ini Saya kasih menyesatkan. dalil ya. Sorry, Bukan menyesatkan. Kamu santai Muhammad aja. itu yang menyesatkan, bro. santai ya. Yesus. Biar aku Dengerin aja dulu itu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? tel dulu. Kamu mah ini cuma cengar-cengar doang. Kalau kami mah justru kami bawa data. Iya, makanya keluarin datanya kok lama banget. Ya kan namanya juga kalau host itu kalau keluar itu bisa lama. Kalau teman-teman yang ini enggak lama. Asyhadu. Aduh. Allah. Aduh. Allah. Aduh, Apa ada itu? yang mau Aduh, ada pendusta. Makanya ikuti agama kita biar masuk surga, biar kalian tidak tersesat. Dari mana ceritanya Islam itu masuk surga? Di dalam Makanya Al-Quran pelajari. Aduh, ada yang kawinin bocil. Ini aku baca ya. Nih, ini ya teman-teman hampir mirip dengan yang di Al-Hadid 3. Tapi ini lebih keren. Itu hampir mirip sih. Lihat kita baca ya. Ini Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya, ini Yesus yang ngomong ya. Nya di sini Yesus kalau dilihat ke atas. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal Alfa, dan Mat. yang akhir. Kamu diem dulu, dengerin. Lanjut. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya. Kalau yang kalah kayak Reno, Allahnya lain, masuknya ke neraka. Kalau yang Allahnya Yesus diberi air kehidupan. Kalau Reno kan Allahnya bukan Yesus, berarti airnya air kematian. Begitu Reno. Ini lihat udah ada ayatnya. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Iya, dengarkan ini makanya Muhammad. dengarkan ini. Dengar dulu. Diam. Saya tambahin. Dengar dulu, saya tambahin. Kan kau mau jawaban tadi. Makanya Muhammad itu nyungsep di kuburan. Nah ini ayat tambahan ya. Di Yohanes 20:28 dia berkata begini. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Thomas menyebut Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Sampai di situ mengerti ya Bang Reno ya. Jadi sekarang Itu dengar dulu. kami bertanya sekarang, sudah dijawab kan? Kami bertanya. Ya, saya mau nyanggah dulu ini. Saya mau nyanggah dulu ini. Kita sangkal dulu. Loh, Kamu mau nyanggah apa? Makanya belum ya, Tadi belum sudah aja jawab. selesai Sekarang ini. gantian. Iya, Sekarang makanya saya mau gantian. sanggah dulu. Saya Tunggu sebentar bertanya Pak sekarang. Michael. Gini, sebentar Pak Michael. Bukannya Nggak Anda apa-apa. Kamu sudah, mau Pak. nyanggah Iya, apa? Kamu mau pengetahuan apa? Apa yang tidak di sini yang kamu baca nih? Di Coba sini apa yang mau kau dalilmu kurang sampaikan? tepat. Di sini dalilmu kurang Apanya tepat. yang Mana tidak sebutkan tepat? Yesus, aku Apanya adalah yang Allah. tidak Mana? tepat? Di sini nggak Ini ada. yang Yesus nih. Anda dibohongi Aku itu sama akan siapa tadi menjadi namanya itu? Allahnya. Siapa namanya? Aku Parah akan Anda ini menjadi gantian. Allahnya. Udah jelas. Karena kau botol nggak bisa baca buta huruf. Bukan bisa yang Buta huruf ya kau ya. Di sini udah jelas. Aku akan Diskusi kalau menjadi kayak gini tuh Allahnya. nggak bakalan ada yang jalan keluarnya. Kalau macam si Iya. Reno kayak gitu, Ini Reno ini ini kan diskusi. anggotanya Reno Muhammad harus ini. saling mengerti dong.
Iya, gimana mau Kalau mengerti? kami kan tadi Muhammad aja ayat tidak yang bisa tadi baca. kan Muhammad, lihat nih. Kamu kan nambahin Udah rumah, agama nggak punya. nambahin itu Malah nyembah rumah Yesus. kosong. Eh, Nih dengerin, kamu tadi di hadis itu kamu tambah-tambahin rumah kosong. Kalau kami nggak nambahin sama sekali. Kau nambah-nambahin. Kalau kami lihat nih, aku akan menjadi Allahnya. Jelas. Kami nggak nambah-nambahin. mana? Jujur. Mana? Loh, mana? Lo buta huruf lo, bro. Kata Aku siapa akan ini? menjadi Allah. Ini bukan kata Yesus. Ini bukan kata Ini kata Yesus. Yesus. Kata siapa? Kamu naik ke atas. Kata siapa ke ini dulu? halang. Bukan kata Yesus ini. Ini kalian buat-buat itu. Itu kitab kalian Kok dibuat-buat. buat-buat? Barang siapa memang buat-buat? ia akan memperoleh semuanya ini dan aku Quran itu yang akan menjadi dibuat-buat, bro. Allahnya. Dan ia Bro akan Reno, menjadi Bro Reno, nggak paham Al-Quran yang kalian dibuat-buat, ini. bro. Kau yang nggak paham, kau Baik. paham nggak? Al-Quran itu yang Tolong, Reno. dibuat-buat. Ini Kamu yang nggak paham, Oten. Kitab kalian berubah-ubah, kitab kami nggak pernah berubah. Kitab kalian itu diubah-ubah sama Yudas. Dengar, Yang disalib itu Yudas, dengar. bukan Yesus. Tapi Yesus itu jiwa udah dan bisa. turun kau Begitu pemahaman pendusta, Reno kan, tukang lebih fitnah. mengakui Yudas, kan? Muslim itu yang naik ke room saya ini 99% pendusta, tukang fitnah. Ya, tukang fitnah. Nggak punya dasar, nggak punya bukti. Nuduh kitab orang malaikat dipalsukan, sendiri tapi dia sama nggak punya mengakui bukti. bahwa Yesus itu juru selamat. Pendusta, bapaknya iblis. Ya, kalian bapaknya iblis karena kalian memelihara dusta. Pak Paijo, selamat malam. Salam. Selamat Ayo malam. ini Ala colat. Oh, Allah colat. Ya. Ya. begitu. Oke, Ini orang Kristen. kita naikkan dulu satu lagi ya. Ini lagi lemot nih. Iya. Kapan sih Islam ini otaknya waras? Di bawah itu ada Ya, Bakhtiar beda. Oh, Pak Bahtiar mah orangnya ini nggak begitu, dia orangnya baik. Kalau bertanya. Bakhtiar beda. Ayo Pak Bahtiar, selamat malam Pak Bahtiar. Esther, apa kabar semuanya? Ya Pak. Iya, Kabar baik, Pak. Pak. Suara Bapak pelan ya kok nggak? Teman-teman, apa saya aja yang pelan ya dengarnya? Selamat malam. Kamu pelan jarang. Selamat malam Pak Bahtiar. Malam Miss Esther, teman-teman semua. Selamat malam Pak. Iya, selamat malam. Oke Pak Bahtiar, mau sudah mendengar dari tadi Pak Bahtiar? Saya baru masuk ini, saya belum Oh, menyimak. baru masuk. Oke, baru masuk. Pak Khalid. Ini Pak Khalid bahasa lama ini. Kenapa? Khalid bahasa lama yang terkenal itu. Kali terbalik Oh ini. betul, ini nanti Jangan Khalid bin Walid pernah ini kali fitnah terbalik. apa? Oh, Khalid bin Walid. Bukan Khalid bahasa lama dong. Khalid bin Walid dong. Masa Khalid Oh, Khalid terbalik? bin Walid. Dengan fitnah dong. Khalid bin Walid kami nggak kenal. Khalid bahasa Bin lama kami Walid. kenal. Siapa itu? Bukan bin Walid, Iya. Bi Walid. Bin Oh, itu Bin artinya Walid. ayahnya. Enggak, Bin ada itu kurang artinya kurang N itu. eh? Kamu nulis saja gak bener kok. Khalid Mana? bin Walid. Mana? Makanya saya bilang yang terbalik, yang terbalik. Bagaimana? Oh, Khalid bin Walid. Kurang N itu. Tambahin satu lah, tambahin N satu lah. Makanya gitu. Kadang-kadang orang buta huruf, kadang-kadang salah tulis, kurang huruf itu biasa. Kelebihan huruf juga biasa. Ya, makanya jangan ikut orang buta huruf. Jangan ngarang lah kalau buta huruf ya nggak bisa. Loh, kamu coba baca nih, Khalid bin Walid. Betul nggak? Betul. Nggak ada binnya kan? Bi Walid.
Artinya lain itu, artinya Nah, lain. makanya artinya beda. Pemberani artinya. Khalid pemberani, Walid itu Kalau nama biwalid, bapaknya. biwalid itu artinya apa? Pemberani. Walid kok biwalid. Iya, pemberani. Dari mana pemberani biwalid itu? Ya, nggak Bi percaya, itu udah, artinya dua. Bi itu artinya dua. Misalnya bilingual. Dwi itu baru dua. Dua Dwi bahasa. ngarang. Enggak. Bilingual itu kan, bilingual itu kan artinya dua bahasa. Ya, itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab, Dwi itu artinya pemberani. Bukan. Bukan, itu bahasa Indonesia. Udah bahasa Indonesia itu. Bi. Oh, iyalah. Bi Nanti itu bahasa Indonesia. saya tambahin N nanti, saya rubah nanti. Coba, Oh, iya, kalau iya, bisek sudah. artinya apa? Hah? Bisek. Iya. Kalau bisek. Abisek. Itu berarti Abisek dua. Bacan itu orang India itu. Bisek itu, aduh, nggak jelas. Orientasinya dua dia. Iya, ACDC. biasanya dua, tidak peduli jenis Khalid. kelamin, yang penting kasih sayang. Pak Khalid, Ya, halo. Ya, bahasa Arabnya Nabi Muhammad masih dikubur apa Pak Khalid? almarhum. Oh, almarhum. Walahi. Oh gitu. Jadi almarhum itu artinya masih dikubur. Masih dikubur Betul. itu artinya. Itu Jenazah. artinya masih dikubur. Oh. Jadi sebaiknya Kalau itu Muhammad masih bahasa disiksa syahadat kubur, itu bahasa diganti. Arabnya apa? Nggak tahu. Enggak, kalau Itu iya kalau Muhammad masih itu kan disiksa kubur, itu nggak bahasa sopan Arabnya loh. Nggak sopan. Kalau Paulus ada di mana sekarang? Paulus. Bro Sonic, Rasul Paulus. bro, Rasul Firdaus. harusnya itu. Firdaus Ya, maaf di ya. Firdaus. Dari mana kamu tahu? Dari Iya. mana kamu tahu? Tapi Dari coba mana nanti kamu- dikoreksi kalau saya Orang- salah ya. Orang-orang percaya itu memang ke Firdaus. Baru Firdaus itu nanti di mana? setelah Tuhan datang. Firdaus itu tempat di mana Tuhan menaunginya, Di mana? melindungi. Firdaus itu tempat-tempat roh orang percaya. Di mana? Tempat sekarang? roh orang Iya, percaya. di mana? Kalau Bisa roh kita kan, kalau roh kan bukan bicara tempat, bro. Bagaimana sih kau? Terus apa? Anda itu Kalau tidak bisa roh, melihat, bro, kalau Bro roh Khalid. itu bukan. Kalau Dari roh mana itu kamu bukan tahu? bicara tempat. Dari mana Kan di kamu tahu kalau Alkitab. tidak? Oh, dilihat. Kan di Alkitab. Kan jelaskan, bro. Baca di Alkitab, bukan lihat di Alkitab. Gini, Iya. gini. Baca. Sedikit saya luruskan ya. Pak Khalid, Kau sedikit kan saya tanya luruskan. dari Karena mana kau tahu dari Alkitab. Kamu nggak tahu gitu. pertanyaanmu, bro. Iya, tapi yang bisa dilihat ada nggak? Yang bisa dilihat selain dibaca? Lah, Roh itu nggak bisa dilihat, bro. Berarti buktimu tidak ada. Buktimu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasa. Bukan, gini. Asumsi, tidak boleh Alkitab, asumsi. Asumsi. Ini di aja, gini aja. Alkitab Tidak ada, bro. dijelaskan. Di Alkitab dijelaskan gimana sih kamu? Alkitab. Orang kita tidak percaya Alkitabmu. Kami Ya udah, juga nggak sekarang- percaya Al-Quran kamu. Kau gini kau nggak percaya kan Khalid kan? Tapi ulama-ulamamu itu tukang nyontek Alkitab. Khalid ini bukan Islam nih. Apa? Ini apa? Islam harus Apa beriman kepada ulama-ulamamu kitab-kitab itu? Kapan itu? Kapan itu? Ulama-ulamamu gini, Khalid. Ulama-ulamamu itu kafir. Kafir? Saya bisa Maksudnya? tunjukkan dia nyontek Alkitab loh. Kamu kan nggak Apa? percaya kitab kan? Islam harus beriman kepada Tidak kafir. kitab-kitab sebelumnya. Kalau dia tidak Iya. beriman kepada Benar. kitab-kitab sebelumnya, dia bukan Benar. Islam. Benar. Iya, ulamamu nyontek Alkitab, bro. Begini, Bang, coba Bukan sebutkan, Wali. karangan, tapi Khalid. bukan karangan Paulus. Khalid, Bukan rukun kitab iman karangan sama rukun iman. Paulus. Oke, Kamu tahu nggak? oke. Lalu kenapa ulama-ulamamu nyontek Alkitab? Munafik Conteknya mereka apa? Al-Quran itu ulama-ulamamu. tidak mencontek Alkitab. Al-Quran tidak mencontek Loh. Alkitab. Kalau mencontek Loh, Alkitab loh, pasti Kristen dong. bukan Quran. Ulamamu dengerin dong. Telinga jangan doif. Ulamamu kenapa nyontek Alkitab? Siapa? Contoh Ibnu Katsir. Contoh dari Kemenak, ke orang-orang Kemenak tuh petugas-petugasnya ulama-ulama yang di Kemenak. Kenapa nyontek Alkitab?
Nyonteknya apa sih maksudnya? Loh, emang kamu nggak tahu kalau ulama NU juga nyontek Alkitab? Mau kutunjuk? Nyonteknya apa? Ya tunjukin lah. Iya, ntar dulu ya. Bro Khalid. Bro Khalid, aku ada usul bro. 57 ya. Apa? Kalimat syahadat itu dirubah bro. Tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi almarhum Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Nabi almarhum Muhammad. Dia syahadat Nama itu almarhum. ada ketika Nabi Muhammad itu masih hidup. Syahadat itu. Enggak. Justru itu kalian tidak respect kepada Muhammad. Masa kalian tidak menyebutkan dia almarhum? Kasihan sekali bro. Kalau ibunya Masa Tuhan dirubah? gimana? Ibunya Tuhan gimana Masa dirubah dia? itu bro? Harusnya. Iya, ibunya Tuhan Dia gimana? Ibunya Tuhan gimana? Almarhum Di mana sekarang? Muhammad. Ibunya Tuhan mati enggak? Ibunya Tuhan. Ibunya Tuhan kan manusia bro. Kenapa dia mati? Karena dia manusia. Oh, terus Nabi Muhammad bukan manusia? Justru itu yang saya tanyakan. Muhammad itu manusia atau binatang? Ya. Jadi gini bro. Kalau- Yang binatang itu yang berzina dengan keledai itu ada ayatnya di Alkitab tahun 1928 Matius. Itu baru binatang. Bukan. Itu buatan Islam Pak Khalid. Diakui Tuhan Pak itu. Khalid, itu buatan Islam. Tidak mungkin Islam Itu membuat masa buatan itu. Islam. Itu Nggak ada. Islam orang Kristen itu pinter. Injil Matius itu. Oke, Matius berapa? Matius berapa? Matius Oke, berapa? Injil Aku buka. Matius 1928, tahun 1928. Oke, Ayat kamu cari berapa? 20. Matius berapa? 20. Pasal 20. Kita lihat ya ayat 20. Itu Ayat 22. Belum dari Kalau nggak ada, belum dari PC. kalau nggak ada bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunani. Bahasa aslinya apa? Saya bacakan Bahasa dulu. aslinya. Bahasa aslinya. Saya Bahasa bacakan dulu aslinya. yang bahasa Indonesia dulu. Bahasa aslinya. Diam. Bahasa aslinya. Bahasa Bahasa aslinya no. Kamu tunjukkan, kamu screenshot sekarang, kamu tunjukin bahasa aslinya. Saya tunjukkan bahasa aslinya sekarang. Itu yang kami Injil punya. Isa Mister itu. Iya. Injil Isa itu. Injil Isa mereka porno kayaknya ya. Injil Isa itu. Dia kan tadi bilang Matius 20 ya, teman-teman ya. 22 ya, Berapa? 22 21 ya. Dia bilang Matius 22 21. Bukan Matius Rasul tapi Matiusnya Isa itu. Iya, kan dia mau bilang ke kita punya kita dulu. Aku tunjukin yang punya kita yang asli. Matius 22 ayat 21 ya tadi ya. Enggak jelas. Kalau Matius 22 ayat 21 di sini jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu isinya. Matius 22 ayat 21. Bahasa Yunaninya ada ini di sini. Saya bisa tunjukin bahasa Yunaninya. Si Faisal itu ngamuk di bawah tuh. Faisal, jangan ngamuk deh. Itu almarhum Muhammad. Kau doakan aja dia bro. Iya. Doakan aja. Oh, udah. Halo. Nggak apa-apa. Sekarang Pak Bahtiar berdialog lebih sopan. Ya silakan Pak Bahtiar. Oke, selamat malam. Selamat malam Miss Pak. Esther, Silakan Pak. Bang Mikael. Kita ini aja lah, daripada kita ngomong tidak ini toh, mendingan kita bahas ini aja ya, di Matius 10 ayat 34. Coba dibaca dulu itu. 10. Oke bro. 30. Injil Matius 10 34 tentang ayat 34. coba dibaca biar enak. Oke, kita baca Matius 10 ayat 34 ya. Kita baca satu perikop ya Pak. Biasanya Iya. gini, kalau kita kasih perikopnya bisa langsung terjawab.
Ya, Yesus membawa pemisah bagi pengikut Yesus. Bagi pengikut Yesus ya. Ayat 34. Judulnya itu Pak, Yesus membawa pemisah bagi pengikut Yesus. Matius berapa Yang sih, Kak? pertama, Matius 10. 10 ayat 34. Iya, kamu mau baca bro? Silakan bro. Silakan baca bro. Ya, Matius 10 ya? 10 ayat 34. Jangan Bukannya kamu itu Yesus menyangka- memanggil ke-12 murid ya? Oh bukan. 10. Oh, 34 ya? Oh iya, 34. Oh iya, iya. Ya, silakan. Oke, siapa yang baca? Saya baca. Tadi Iya, Michael aja. Pak Andika. Oke. Ya. Silakan Pak Michael. Perikopnya gini ya Pak, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikian firman Tuhan. Oke. Bagaimana Pak? Masih belum tangkap? ya ini maksudnya bisa dijelaskan itu maksudnya apa itu. Oh iya, boleh Pak. Silakan Pak. Talitaku mau ini Pak Ijo mau mengulasnya. Ya, Atau saya dulu? Artinya sebetulnya Oh, iya, silakan. ini bukan coba jadi judul perikop saja bisa kita tahu bahwa ini adalah Yesus membawa pemisahan gitu loh. Ya. Ya, Pedang yang dimaksud ini adalah pedang yang menunjukkan pemisahan antara kejahatan dan kebaikan. Jadi berkali-kali Yesus mengatakan ini barang siapa yang ikut aku, ya, bagaimana mengikuti Yesus? Ketika Anda mengikuti Yesus dan saya sudah mengalami itu, Anda akan dikucilkan, ya, Anda akan dibilang dimusuhi, ya. Karena Yesus mengatakan bahwa kalau dia setia mengikut aku, dia akan dimusuhi. Karena terlebih dahulu Yesus sudah dimusuhi, Pak. Jadi yang dimaksud pedang di sini sebetulnya adalah pedang pemisah, nih, ya, adalah pedang pemisah bahwa kejahatan harus dipisahkan dengan kebaikan. Itulah maksudnya, Pak. Makanya dikatakan barang siapa yang ikut aku harus memikul salibnya. Salib itu adalah lambang Boleh. pemisahan, Pak. Silakan. jangan ke situ dulu. Boleh aku tambahin? Saya Jangan ke tambahin, situ Pak. dulu. Jangan dibawa kemana-mana dulu, maksudnya jelaskan dulu itu. Misalkan keluar dari ya. Ya Pak, saya tambahin Pak. Jadi ini latar belakangnya sebelumnya Yesus mengutus murid-muridnya. Dia bilang,
Dia mengutus murid-muridnya seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebelumnya Yesus ngomong begitu. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Waspadalah, kamu akan disiksa. Kamu akan, di situ dikatakan, kamu akan menderita oleh karena namaku. Bahasanya yang pasnya apa ya? Tunggu sebentar aku cek ya. Aku naik dulu. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Jadi ceritanya begitu, Pak. Murid-murid diutus. Bahkan Yesus bilang begini, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi ini tentang kesetiaan untuk memilih Yesus daripada orang tua kita, Pak. Memilih Yesus daripada ayah kita, memilih Yesus daripada ibu kita, memilih Yesus daripada mertua kita. Bahkan Yesus bilang apa? Bahkan kita itu bisa menjadi musuh dari seisi keluarga kita. Itu sudah dialami oleh Pak Paijo. Gitu. Makanya Yesus melengkapinya di ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anak laki-lakinya perempuannya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi intinya begitu, Pak. Karena yang dihadapi murid-muridnya itu adalah penderitaan, adalah salib. Tadi udah disebut Pak Ijo ya. Dia harus punya kesetiaan kepada Tuhan Yesus melebihi orang tuanya, melebihi anak-anaknya. Itu, Pak. Itulah pedang itu, Pak. Tapi begini, kalau seharusnya kan mencinta itu semuanya lah, masa karena ini kita harus Tidak boleh, Pak. menyampingkan orang tua kan, karena Gini, orang tua yang gini, Tidak boleh, Pak. Betul? Gini, Saya ngerti gini, Pak, pemahaman gini, Pak Pak. Bakhtiar gini loh Kak Esther, pemahaman saudara-saudara kita Muslim ini di ayat 34 ini sebenarnya mereka beranggapan bahwasanya Yesus itu membawa malapetaka atau bumerang di dalam keluarga. Sebenarnya pemahaman itu salah. Enggak, itu tujuannya. Kenapa sih enggak jadi pemersatu gitu ya kan? Bukan yang mau saya tanya bukan itu. Bukannya harus mengasihi. Jadi gini, Pak. Maksudnya Kasih Bapak. Harusnya Tidak boleh, Pak. dua-duanya, Tidak boleh, ya, Pak. Iya, kita bisa mengasihi, tetapi kalau kita harus memilih, Pak, kita harus memilih Tuhan. Bapak, makanya gini, barang siapa mengasihi ayahnya, bapaknya atau ibunya lebih daripadaku. Jadi yang Bapak harus tangkap lebih daripadaku, Pak. Bukannya tidak boleh, Pak. Bapak lihat gak? Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, bukan kata-katanya lebih daripadaku ini mengartikan ini levelnya harus lebih tinggi, Pak. Bukan tidak boleh mengasihi bapak ibu, Pak, tapi Bukan mengasihi tidak boleh, Pak. orang lebih Tuhan itu yang dikatakan itu. Mengikut Tuhan itu begitu, Pak. Nah, kalau saya bisa Bapak, kita tunjukkan sama Pak, dalam satu riwayat hadis, Nabi mengatakan, barang siapa mencintai ibu dan keluarganya melebihi daripada kepada Nabi, maka dia tidak dikatakan beriman, Pak. Bapak mendengar itu, kalimatnya persis sama, Pak. Ya, oke, lanjut. Ini tentang Tuhan, Pak, bukan tentang manusia. Sekalipun dia mengaku Nabi, Pak. Kalau ada saya katakan, dia kutip persis, Pak, kata-katanya seperti ini. Barang siapa mengasihi saudaranya, bapak ibunya lebih daripadaku,
maka dia tidak dikatakan beriman, Pak, katanya. Kalau Tuhan yang bilang begitu, saya pikir wajar, Pak. Ya, karena ajaran Tuhan itu ajaran keselamatan. Kalau Nabi yang manusia biasa, dia tidak tahu nasibnya kemana, mengatakan seperti itu. Bapak katakan seperti apa, Pak? Kalau Bapak tidak percaya, saya tunjukkan hadisnya, Pak. Oke bang, lanjut. Oke. Nah, Oke, itu paham, Pak. paham. Jadi kalau mengikut Tuhan, saya tadi sudah katakan, ini perkataan tentang mengikut salib, memikul salib, Pak. Dilanjutkan dengan kata-kata, barang siapa tidak mengikul salibnya dan mengikut aku, Pak. Ya, ini kata Tuhan, Pak. Makanya dituliskan dengan apa ya, tinta merah ini, Pak. Matius 10 Ya. Jadi Ini perkataan Tuhan, Pak. Jadi Bukan ini perkataan gini, Pak. manusia, Pak. Oke bang. Jadi oke, sebenarnya Bang. gini Pak, ini wanti-wanti dari Tuhan Yesus Pak, kepada murid-muridnya yang diutus kepada serigala Pak. Mereka seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Maka yang akan mereka hadapi itu banyak dan berat Pak. Namanya domba, tengah-tengah serigala. Jadi wanti-wanti Tuhan supaya mereka itu tetap setia kepada Tuhan. Pilihannya cuman itu, harus lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi semua orang, bahkan diri sendiri Pak. Ini makanya ada nyawa, ayat berapa tadi yang nyawa itu ya Pak? Mengasihi itu mencintai nyawanya, kan ada tadi kan dibacakan kan, bahkan nyawanya sendiri. Kalau nggak salah ada tuh, barang siapa Ayat 39. mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya gitu kan. Nah nih, Iya. barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi ini jelas Pak, bahkan kita tidak boleh mencintai diri kita sendiri Pak, melebihi cinta kita kepada Tuhan. Ini Pak. Udah ya Pak, clear ya Pak Batiar ya. Oke. Kita boleh lanjut ke data berikut? Boleh? Boleh. Ya, daripada kita ngomong yang ini, kita lanjut ke data Ya, berikut. boleh Pak. Silakan. Supaya banyak Apa-apa. yang tercerahkan, ya kan? Teredukasi lah, ya. Ya, oke. Ya. Oke, siapa? Di kejadian data berikut, Iya. Bang, Iya. mohon izin, Bang. Ya. Kejadian berapa Pak? Lanjut, Bang, ya. Di kejadian 32 ayat 28 sampai 30, itu tentang Tuhan kalah bergulat dengan Yakub. Oh, bergulat ya. Ya, Tuhan kalah. Ya. Betul, ya. Oke, Bapak. Kejadian berapa, Bang? Kejadian 32 ayat 28 sampai 30. 32, Bapak udah pernah baca belum itu, Pak? 28. Itulah awal mula nama Israel, Pak. Iya. Iya, Coba, ini awal mula ada yang nama bisa Israel. baca? Bisa dibacakan untuk kita. Ada. Nanti teman-teman, Pak Bang Paijo. Mana Bang Paijo? Ayo, Mas Paijo. Kejadian 32, Mas. Mbak, suaramu Mas kecil, Miss. Oh, Ini iya. suaranya kecil, Miss. Oke. Agak besar. Oh ya, oke. Kejadian 32 Pak Paijo. Kejadian 32 ayat berapa? 28. Ayat 32. 28 dari 28. Gini. Bacanya dari 22 aja biar jelas. Oke. Oke, saya baca. Oke, silakan. Pada malam judulnya perikopnya pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya.
Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu berkata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapa namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika itu telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Oke, jadi Pak Batiar, kalau dari setelah membaca secara satu perikop ini, Bapak udah tahu siapa yang ditemui oleh Yakub? Halo Pak Batiar. Enggak, mungkin pertanyaan apa Ya. gitu. Iya, dia yang dia tanya, kok bergumul dengan Allah menang gitu. Saya mau memastikan aja dulu, dia sudah tahu belum yang bertemu dengan Yakub itu siapa? Tadi kan ada seseorang itu disebutkan orang itu orang Iya. siapa itu? Ya, itu. Nih, Maksud- ini di ayat 30 Yakub mengatakannya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Artinya begini Pak, itu adalah teofani dari Allah. Ya, teofani dari Allah. Boleh Oh saya ya, jelaskan, silakan. Mas? Iya, jadi Ya, silakan Pak. kalau menurut Rabbi Eliezer dari kitab Zohar, di kitab Zohar. Tosi saudaraku kecil Tosi. Iya, jadi kalau dari Rabbi Eliezer dari kitab Zohar, dia mengatakan yang bergulat dengan Yakub itu adalah utusan dari Esau. Ya, ini bisa di search di ini habat.org, bisa diketik aja Malak Esau. Malak Esau itu nanti ada penjelasannya dari habat.org ya. Dari kitab Zohar halaman kedua ya, itu disebutkannya yang bergulat dengan Esau ini adalah utusan Esau. Jadi yang di situ bergulat adalah seorang manusia. Nah, mungkin teman-teman nggak memahami ya di sini sebetulnya kenapa Yakub itu bergulat dengan orang itu. Kalau kita tahu latar belakang kisahnya dari Kejadian pasal 25 itu, waktu Yakub itu membeli hak kesulungan dari Esau. Tetapi Esau masih mengatakan, "Dia menipu aku, pantaslah namanya Yakub." Ya, jadi Yakub masih sebetulnya dia sudah secara sah membeli hak kesulungan itu dengan semangkuk kacang merah, dan Esau sudah bersumpah. Itu ada di Kejadian pasal 25 dari ayat 30-an ya kalau nggak salah. Nah, di situ Yakub bergulat dengan Malak Esau ini ya, di dekat Sungai Yabok. Nah, Sungai Yabok ini wilayah kekuasaan Esau. Esau berkuasa di situ ya. Dia itu termasuk daerahnya dia. Nah, waktu orang ini bergulat, si Yakub bilang, "Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku."
Berkat apa yang diharapkan? Berkatnya adalah si Esau mengakui bahwa Yakub sudah membeli hak kesulungan itu, ya. Makanya di situ orang itu bergulat. Jadi kalau kita periksa dari teks aslinya, bergulat ini dari kata abek. Abek itu artinya bergulat dengan otot. Yang bergulat itu adalah seorang lelaki, bukan Allah. Ayatnya tidak pernah ada satupun mengatakan Allah bergulat dengan Esau. Nah, Allah di sini orang itu setelah dia bergumul, ya, bergulat dengan Esau, orang itu mengatakan, engkau telah bergumul melawan Allah dan menang. Kata bergumul dari kata teks aslinya adalah sarita. Ya, jadi kalau misalkan ada orang-orang Kristen suka bilang begini, ya, saya sedang ada pergumulan, bukan berarti dia itu lagi gebuk-gebukan sama orang lain, enggak. Bergumul itu dalam hal rohani, bukan dalam hal jasmani. Ya, kita harus bedakan dua kata itu. Bergulat itu pakai otot, bergumul itu pakai iman, ya. Nah, jadi di sini, sebentar Pak Bahtiar, saya sedang menjelaskan. Jadi orang itu berkata, engkau telah bergumul melawan Allah. Ini dalam peperangan rohani, dan engkau menang, ya. Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Tetapi tidak pernah satu kali pun ayatnya berkata engkau bergulat lawan Allah dan engkau menang. Bukan. Perhatikan, yang bergulat adalah seorang laki-laki utusan Esau. Dalam hal apa? Pergumulan. Yakub menggugat Allah. Aku anak yang sulung. Aku membeli hak kesulungan itu dan itu sah. Itu yang digugat oleh Yakub kepada Esau, dan dia menggugat Tuhan, ya. Engkau saksiku, Tuhan saksiku. Jadi di situ Esau berkata, karena aku telah melihat Allah dan nyawaku diselamatkan. Ini penjelasannya, ya. Jangan salah paham, saya yakin memang banyak pastor-pastor di gereja-gereja itu mengatakan yang bergulat dengan Esau, bergulat dengan Yakub itu adalah teofani Allah. Tetapi teofani Allah di situ bukan yang bergulat. Allah di situ sebagai hakim. Ya, itu dari saya. Oke, paham. Kita beda pemahaman ya Pak. Tapi yang pasti kalau saya sih bilang di sini ini memang intinya adalah Yakub itu meminta berkat. Ya. Meminta berkat, dia ngotot minta berkat. Dan dia akhirnya diberkati, maka dikatakan dia menang. Kalau soal siapa yang di ini, kita mungkin pemahamannya berbeda Pak. Menurut Miss Esther, ya. penjelasan saya masuk akal nggak? Saya sih ngikutin saya lebih mengikuti di sini. Yang engkau umumnya, bergumul melawan Allah, ya Allah. Bergumul Dan bertanyalah Yakub. Kemudian di sini berkatalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Lalu Yakub menempati tempat itu penil, sebab katanya tempat itu, ya, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Betul. Tetapi nyawaku tertolong. Diselamat. Itu. Nah, Ya, jadi kalau mau memahami sedikit, ya, saya tambahkan sedikit, ya. Kalau memahami sebetulnya Anda bisa baca dari Kejadian 32 dari mulai ayat 1. Itu berikutnya memang ada pergumulan dari Yakub itu untuk dia takut bertemu kakaknya Esau. Nah, yang diceritakan Tosi tadi benar, karena memang sebelumnya sudah ada perselisihan antara mereka. Ya, jadi ini nih, ya. Jadi dari perikopnya yang satu tadi mengatakan bahwa Yakub takut bertemu dengan Esau.
Ya, jadi memang ada pergumulan, dia ketakutan ketika harus kembali ke tanah nenek moyangnya, tapi dia takut bertemu kakaknya karena dia sebelumnya sudah dalam tanda petik ya menipu. Tapi memang itu nih, makanya ini tadi diceritakan, dibaca sampai selesai agar saya yakin Anda akan paham. Jadi memang ada pergumulan yang dalam perlu hati Yakub itu. yang perlu digarisbawahi gini Pak. Kalau kita melihat secara fisik, yang kalah adalah Yakub. Betul. Karena pangkal pahanya dia yang terpelecok. Ya enggak? Tapi dia disebut menang. Kenapa dia disebut Ya, menang? Karena diberkati. intinya adalah berkat ini. Ini yang Betul. diambil sama dia. Itu. Iya, Itu jadi yang secara Apa kalau menjadi secara berkati namanya pergulatan, diganti menjadi Israel. nah ini gini, kalau secara pergulatan, jadi orang itu tidak bisa membuat Yakub menyerah, tidak bisa membuat Yakub menyerah. Nah, Yakub tetap memegangi orang itu, dan kalau secara pergulatan fisik dia dipukul dan dia itu sebetulnya kalah. Ya, orang ini tetapi dia tidak mau membunuh Yakub. Dia hanya berusaha membuat Yakub menyerah. Ya, tetapi Yakub tidak menyerah. Dia terus memegangi orang itu. Ya, sampai fajar. Nah, sekarang begini. Yakub itu seorang anak mami. Dia bukan petarung. Esau adalah seorang petarung. Dan dia punya banyak pasukan, anak buahnya itu semuanya petarung. Mereka semua pemburu. Ya. Nah, kalau Yakub bisa melawan orang itu semalam-malaman dari malam sampai pagi, itu kekuatan dari mana? Ya, nggak mungkin bisa Yakub bertahan. Ya. Nah, tapi pertama yang jadi penekanan saya, bedakan kata pergumulan dengan kata pergulatan. Tidak ada satupun kata Allah bergulat dengan dengan Yakub. Tidak ada satupun ayat di situ di satu paragraf itu, satu bab itu mengatakan Allah bergulat dengan Yakub, tidak ada. Ya, perhatikan perbedaan katanya dan perhatikan maknanya, perhatikan juga konteksnya biar kita bisa mengerti jalan ceritanya. Itu aja dari saya. Oke, sudah ya Pak Baktiar, ada lagi Pak? Kak Esther, turun dulu ya Kak. Oke. Oke. Thank you ya bro. Ada yang lain Pak? Oh, masih ada. Masih ada, biar kita ini ya, kita sharing di sini ya. Iya, jadi sebentar Pak. Iya, sebentar Pak. Ya. Jadi begini, ini yang paling banyak kalau Pak Bahtiar ini saya tahu Muslim ya. Kalau teman-teman kalau teman-teman mengatakan yang bergulat itu adalah Allah dan Allah kalah, ini yang menjadi polemik. Ini yang menjadi polemik. Masa Allah bergulat sama Esau dan bergulat dengan Yakub dan Yakub menang. Allahnya kok bisa kalah? Ini pemahaman yang salah. Ini yang saya selalu counter setelah sekian lamanya. Saya selalu menjawab dengan cara saya seperti itu tadi, dan ini memberikan konteks yang jelas tentang latar belakang penyebabnya. Ya itu. Nah, silakan Anda punya pertanyaan lain, saya juga bisa jawab. Makanya tadi Bang Tos, iya, makanya saya agak masuk akal lah dari penjelasan abang tadi itu. Itu juga saya luar biasa tuh penjelasannya tuh. Penjelasan saya memang beda dengan pendeta-pendeta lain. Ya, itu agak masuk akal karena artinya itu bukan bahasa kiasan, memang benar, tapi itu bukan Allah, ya kan begitu. Tadi abang menjelaskan. Pertanyaan apa lagi? Ya. Terus bentar ya. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, Matius pasal 7 bacanya dari ayat 15, Pak. Ya. Itu konteksnya tentang nabi-nabi palsu, pengajaran palsu, ya, pengajaran sesat.
dari nabi-nabi palsu. Ya, dari ayat 15 Yesus berkata, ya, dari buahnya kamu mengenal pohonnya. Tidak mungkin pohon yang baik berbuah tidak baik, dan tidak mungkin pohon yang tidak baik berbuah apa yang baik. Ya, dari situ pengajaran tentang itu. Lalu dari ayat 21-nya Yesus berkata, ya, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, bukan setiap orang, itu berarti hanya sebagian ini yang dikatakan, tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku, dialah yang masuk dalam kerajaan sorga. Ya. Nah, kehendak Bapakku ini di mana? Tolong bisa Pak Ijo bisa bukain di dalam Yohanes pasal 6 ayat 40. Yohanes pasal 6 ayat 40, inilah kehendak Bapa. Ya. Bang, Jadi aku barang mau pamit siapa. dulu ya, Bang. Oke, bro. Oh iya Pak, iya Yang- thank you ya bro. Bro, Ya, nanti lain kali ya. bless ya. Ya, Ya, oke. bless. Ya, Tuhan berkati ya. Ya. Bro, Pak Ijo bisa monitor? Ada bisa tunjukkan Yohanes pasal 6 ayat 40. Ini kehendak Bapa. Ya, barang siapa yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang masuk dalam kerajaan surga, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 21 sampai 23. Nah, kepada orang-orang yang di ayat 23 itu Yesus berkata, ya, enyahlah kamu hai pembuat kejahatan. Orang-orang yang membuat kejahatan, yang berkedok menggunakan nama Allah. Ya, dia selalu memplitir nama Allah, bahkan menjual nama Allah, tidak melakukan apa yang kehendak Bapa, itu akan diusir. Dan Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Ya. Nah, kehendak Bapaknya itu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 40. Mungkin saya bisa bukain aja, saya bisa bacain. Ya. Yohanes pasal 6 ayat 40. Bentar saya buka dulu. Ya, ini di sini dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, yang tidak mengakui ini, yang tidak melihat Anak dan tidak percaya kepada Sang Anak, dia itu akan diusir. Ya, itu aja Pak, cukup. Oke. Udah Pak. Oke Bang, cukup. Silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Pak, ya, saya ada satu Pak. Pak Bahtiar, ini Bapak nggak perlu jawab juga dengan ini, tapi saya mau minta tolong lain waktu, boleh nggak Bapak menjelaskan ini? Lain waktu aja. Kalau sekarang, kalau Bapak sekarang bisa jawab silakan. Tetapi kalau nanti juga tidak apa-apa Pak. Siapa tahu baru tahu. Saya ambil ini dari Ya, salam, selamat malam semua, salam. Selamat malam. Ini dari Sahih Muslim Pak. Coba Bapak baca dan coba minta tolong, kalau Bapak bisa jelaskan sekarang boleh. Kalau nanti juga, siapa tahu belum pernah baca. Ya. Ini Pak. Bisa kebaca nggak Bapak? Boleh dibaca. Pak Ijo bisa baca nggak Pak? Saya juga segitu, mata saya nggak sanggup. Ini dari Muslim 3886. 3.800. Saya baca dari sini aja. 3886 ya. Saya baca. Saya di tempat saya aja. Muslim
Muslim 3.886 saya bacain ya Pak. 3.886 ya. Iya. Di sini bicaranya begini. Telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir, Ahmad bin dan seterusnya telah menceritakan dari Jabir bin Abdullah. Rasul SAW berkata kepadanya, 1 kasur untuk suami, 1 kasur untuk istri, kasur ketiga untuk tamu, kasur keempat untuk syaitan. Yang menjadi pertanyaan kami, saya terutama, kenapa ada kasur keempat untuk setan? Ini juga ada di Ranjang setan. Abu Daud. Bapak udah pernah dengar belum Pak? Sabar dengar itu. Abu Daud 3.613. 3.613. Saya persingkat aja ya. Rasul SAW menyebutkan tentang ranjang tidur. Beliau bersabda, 1 ranjang untuk seorang laki-laki, 1 ranjang untuk wanita, 1 ranjang untuk tamu, dan yang keempat adalah untuk setan. Sama Pak. Kemudian ada lagi Musnad Ahmad. Ini aja deh An-Nasai-nya 3.332. 3.300. Kitabnya kitab pernikahan, Pak. Ya. Kitabnya kitab pernikahan, judulnya kasur. Di sini dikatakan Rasul SAW bersabda, 1 kasur untuk seorang laki-laki, 1 kasur untuk istrinya, yang ketiga untuk tamu, serta yang keempat untuk setan. Berarti ini kan kisahnya itu tentang kitab pernikahan. Apakah di pernikahan itu disediakan 4 kasur? Kasur 1 kasur yang 2 enggak masalah lah ya, 3 maksud saya. Tapi kasur keempat kenapa untuk setan? Gitu. Bisa, Pak. Bapak. Halo, Miss. Nah, Pak, dengar. Saya baru dengar itu. Nanti saya carikan ini dulu, saya belum bisa jawab sekarang. Karena itu pasti biasanya berkatan Rasulullah itu pasti ada peristiwa dulu. Makanya itu saya belum paham itu tentang peristiwa Ya. mungkin ada peristiwa yang terjadi. Nanti mungkin di besok live ya. Oke, Pak. Oke, mudah-mudahan ya, Pak. Nanti saya carikan Mudah-mudahan dulu. live. Karena Oke. Ya, nanti Oke, terima kasih ya. nanti biar kita diskusi juga, toh saling edukasi. Iya, Pak. Oke, Pak, Saya terima cari kasih ya. jawaban nanti. Nah, insya Allah nanti besok kita Ya. lagi ya, toh. Oke. Oke. Ya, terima kasih ya Pak Batiar ya. Banyak Miss Esther. Sama-sama Pak. Abang siapa tadi? Pak Tosi Kage, Pak Paijo. Abang Tosi, Bang Paijo. Terima kasih banyak. Iya, Tadi sudah menjawab. Ya. Saya suka. Terima kasih lah, banyak ilmunya lah ya. Bang Iya. Tosi. Dan Bahtiar cara bertanyanya benar-benar mencari jawaban. Ya. oke, iya. Makanya saya udah bilang Pak Bahtiar ini udah saya kenal, memang ini santun. Enak berdialognya. Maksudnya supaya kita tuh jangan saling itulah. Kita kalau sama-sama paham itu kan enak itu. Tidak mungkin kita saling hujat atau apa segala macam kan. Iya, toh? ya, terima kasih ya Pak. Iya. Oh, ya begini maksudnya begitu kan. Supaya kita jangan saling hujat seperti di room-room lain itu kan. Waduh, kita artinya tidak mengedukasi itu loh.
Iya Pak, oke Samanya Pak. seperti ini kan enak, saya senang tadi penjelasannya itu luar biasa gitu. Iya Pak, detail terima sekali. kasih banyak ya. Gitu. Nah, Iya. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga ya Pak. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oh, oke, itu dulu lah ya. Kita tutup dulu ya. Hah? Ya, kita tutup dulu. Bagaimana? Ada yang masih mau disampaikan? Enggak, udah capek istirahat, Miss. Iya, udah ini nih, udah berapa jam ya? Malam. Udah 6 jam Pak. Nah iya, udah waktunya istirahat. Itu juga ada ini. Itu Bu Sofi Iya. saudaranya nggak tidur, Bu Sofi. Iya, Bu Sofi tidur nggak apa-apa lah. Oke lah, kita tutup ya di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, Di dalam turunin nama dulu, Tuhan Bu. Yesus. Iya, enggak apa-apa Pak. Nanti kalau saya turun kan semuanya turun. Mental kemana nanti Ya, kalau Bu Sofi saya- tidur dong. Orang ontak nanti. Oh iya. Tapi Iya. tetap juga diturunin. Oh, Oke, siap. yang dibuka Bu Sofi biasanya itu kalau ini udah tutup, itu yang biasa Bu Sofi buka itu biasanya. Masuk ke beranda dia. Heeh. Tapi aku turunin aja siapa tahu ya. Ya. Iya. Oke teman-teman, di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama mengucap syukur sebab Tuhan baik, dan orang-orang yang datang ke tempat ini yang mendengarkan, biarlah Tuhan yang menyempurnakan di dalam hati masing-masing firman Tuhan yang sudah kita perdengarkan dari tadi, dan apa yang kita bongkar kiranya itu juga menjadi sebuah pelajaran buat saudara-saudara kita ya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Amin.